Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari cabang ilmu tajwid, masih dalam membaca kitab Tamhid Iqra Qiraati karya Al-Ustaz Abu Hazim Muhsin ibn Muhammad Basri hafizahullah. Dan masih dalam jilid yang pertama, masih dalam pembahasan tentang huruf tentunya. Dan kemarin huruf yang terakhir kita ambil huruf apa? Waw ya. Waw. Nah. Dan tidak tersisa dari pembahasan ini kecuali hanya 3 huruf saja. Tinggal 2 huruf, 3 ya. 3 huruf saja. Ha, hamzah dan ya. Ha, hamzah dan ya. Kemudian setelah itu beliau membawakan sedikit dari latihan dan beliau akan tutup dengan al-imtihan, ya, ujian ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk insyaallah huruf berikutnya. Dari huruf-huruf hijaiyah ada huruf ha. Huruf ha. Ha ini tempat keluarnya di tenggorokan. Tepatnya di tenggorokan paling bawah atau paling dalam. Temannya siapa ini? Temannya Hamzah. Ya, temannya Hamzah. Karena telah berlalu bahwa di antara tempat keluar huruf itu adalah al-halq, tenggorokan. Dan tenggorokan terbagi menjadi 3. Ada tenggorokan paling bawah atau paling dalam, ada tenggorokan bagian tengah, ada tenggorokan paling atas atau paling luar. Ya. Dan setiap dari makhraj tersebut ada huruf-huruf yang keluar darinya. Adapun makhraj paling atas sudah lewat semua hurufnya. Apa itu? Ghain dan kha. Ghain dan kha. Adapun di makhraj tenggorokan bagian tengah lewat juga. Apa itu? Ain dan ha. Ain dan ha. Kalau istilah kita itu biasa kita sebut dengan ha tipis. Nah, adapun tenggorokan paling bawah yang juga sudah lewat huruf-hurufnya. Ada hamzah dan ha. Ha yang ini biasa kita sebut dengan ha tebal. Baik. Kita baca wa ha. Kita baca satu baris lagi. Ha wa wa ha wa ha wa. Ingat ya, ilmu yang telah berlalu itu jangan dilupa. Fadhal, saya membaca. Tidak ada mic? Tidak ada ya? Oh iya, coba itu. Langsung kasih saja siapa yang mau. Tidak apa-apa kita mau. Biar beliau dulu. Muqaddimah. Hadal. Na wa ha. Ha wa ma. Qa wa na. La ha fa. Na ha wa.
sawaha hamaza mawadha dhahaka tawana hasara Sekali lagi. hasara zawama waqafa wajala syahawa kamawa khatana hathawa habaqa dhaqawa sawama hawaha wahawa nahawa abatatha jahakhada dharaza sasha sadatadha Sekali lagi. sadatadha aghafaqa kalamanawaha Baik, Masya Allah. Berikutnya ada huruf hamzah. Dan wallahu taala alam ya, beliau mengulang hamzah di sini. Kenapa? Hanya yang perlu diperhatikan di sini itu bentuk hamzah. Jadi mungkin ini adalah sebab kenapa beliau mengulangnya. Karena hamzah ini bentuknya ada dua. Ya, kadang dia berdiri sendiri seperti pada gambar ini, dan kadang juga dia berdiri di atas huruf yang lainnya. Kalau bukan di atas alif, kadang dia di atas ya, atau kadang dia di atas waw. Mungkin antum biasa lihat. Dan itu ada kaidahnya, bukan ditulis sembarangan seperti itu. Nah, itu ada kaidahnya. Taib. Itu saja perlu yang kita tambih di sini, karena antara hamzah yang ini dengan yang di awal itu sama persis. Hanya saja bedanya modelnya. Kalau hamzah yang pertama itu ditulis di atas alif. Adapun hamzah ini ditulis dalam keadaan bersendiri, berdiri sendiri dia. Dan sudah berlalu makhraj tentang huruf hamzah. Dia keluar di mana? Tenggorokan paling bawah. Tenggorokan paling bawah, ya, paling dalam. Dan kalau kita mau lihat titik tepatnya itu tenggorokan yang paling dekat dengan rongga dada. Tenggorokan yang paling dekat dengan rongga dada. Taib. Kemudian berikutnya, karena beliau sebutkan ini satu paket, ada huruf iya. Iya ini tempat keluarnya dia sama dengan tempat keluarnya jim. Sama. Di mana jim keluar? Tengah lidah bertemu dengan langit-langit atau tengah langit-langit. Ya, tidak usah kita katakan bagian atas, karena semua orang langit-langitnya di atas. Paham ini? Baik. Jadi cara sebutnya itu ya. Seperti ini kalau kita ilustrasikan itu, anggaplah ini langit-langit. Ini kita punya lidah. Penyebutan ya itu seperti ini. Ya. Ya. Paham ini? Baik. Kita baca. A ya. A ya. A ya. A ya. Ya a. Ya a. Ya wa ha.
Tafadhal. Kasih mic nih. Tes tes. A ya. A ya. Ya a. Ya wa ha. Na ha. Na a ya. La a ma. Ya fa'a. Da wa ya. Ya bo ko. Sekali lagi. Ya bo ko. Hati-hati di qaf ya. O dia jahar, jelas, tidak ada desisnya. Kapan kita sebut qa khata. Yang benarnya o. Nah, ini perkara yang detail ya. Lanjut. A fa ya. Ha na a. Na ya ro. A za ko. Ba so ko. Ba a ya. Sa ya la. Ha wa ma. A fa ko. A ba na. Ha wa ya. Ro wa ya. Sa ha ro. Ma a ya. Syaka wa. La wa ya. A wa za. Ha ya za. Zo ha wa. A ba ta sa. Ja ha kho da. Za ro za sa. Sha bo so bo. Ya Allah Ta'ala alam ya, kenapa diulang do-nya di situ. Mungkin itu salah cetak atau bagaimana, Allah a'lam. Baca saja. Po zo a go. Sekali lagi. Po zo a go. Jadi pada Allah itu keluarkan lidah. Yang menjadi masalah kadang di huruf Allah ini karena lidah tidak dikeluarkan. Akhirnya ketika dia tidak keluar, dia ambil bagian di tempatnya za. Akhirnya Allah menjadi za. Bunyinya mirip-mirip, sama-sama tebal juga. Tapi hati-hati. Jangan sampai Allah itu jadi za dikasih o. Zo. Bukan zo, tapi Allah. Kenapa bunyinya seperti itu? Karena lidah. Keluarkan lidah. Yang jelas jangan berlebihan ya. Lanjut. Faqaka la. Manawaha. Ahya. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya. Ini soal latihan ya. Ini kata beliau di akhir latihan, farriq baina hadhihi. Farriq baina hadhihi, ay baina hadhihi al-huruf. Bedakanlah antara huruf-huruf ini. Nanti antum akan lihat bagaimana beliau menyusun huruf-huruf ini. Ini dari huruf-huruf yang mutaqarib, mutajanis. Beliau bawakan seperti hamzah dengan ain, yang namanya mutaqarib.
Nah, karena dekat makhrajnya antara tenggorokan bawah dengan tenggorokan bagian tengah. Demikian pula ba dan fa. Ba, fa. Ini satu makhraj. Ta, o. Ini mutajanis, satu makhraj. Sa, sa. Tha, sa. Mutaqarib. Paham ini? Dan juga beliau bawakan ini karena banyaknya kesalahan dan kekeliruan yang terjadi dalam membedakan huruf-huruf ini. Banyak di antara qari pembaca baca hamzah jadi ain. Baca ain jadi hamzah. Innallaha alimun. Ali, ali, bukan alim. Amin, tapi alim. Demikian pula yang lainnya. Baik. Siapa mau baca? Kasih di belakang. Masya Allah. Ba, fa. Ta, po. Tha, sa. Ja, ya. Ha, ma. Ha, ha. Tha, sha. Sa, sha. Da, za. Ko, ka. Ho, ro. Sha, fo. Ho, o. Za, ro. Ro, o. Ro, bo. Za, ja. Sa, so. So, sa. Bo, ro. Po, ta. Hawas, hamasnya. Coba ulang. Po, ta. Ro, za. A. Ro, o. Masya Allah. Barakallahu fikum. Terakhir kata beliau, al-imtihan. Ini ujian ya. Dari apa yang telah berlalu. Siapa membaca? Setelah ini insyaAllah kita masuk ke jilid yang kedua. Kasih di sini. Cek. Ha, la, qa. Kha, la, qa. Ra, la, qa. Sa, ka, ra. Sha, ka, ra. Sa, ha, ra. Qa, a, da. Qa, a, da. Ulang, masih ada yang sebut ain. Qa, a, da. Ka, a, da. Ha, da, tha. Ha, da, sa. Kha, da, tha. Da, ra, ba. Ta, ra, ba. Da, ra, ba. Fa, sa, kha. Fa, sa, qa. Ba, sa, qa.
hamala hamala khamala zawaja jaza jawaza jawasa adaba azaba hadaba thalatha Ulang. salasa salasa faqara fakara baqara. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, dengan ini kita sudah selesai dari jilid atau juz' yang pertama. Dan insyaAllah ta'ala kita akan mulai masuk ke dalam juz' yang kedua. Dan sebagaimana yang telah kita isyaratkan sebelumnya di awal pertemuan, bahwa di jilid 2 ini insyaAllah ta'ala beliau masih akan menyebutkan tentang huruf, khususnya di awal-awal jilid 2 ini. Tapi bedanya, penyebutan huruf di sini itu dibawakan dengan tulisan yang bersambung. Dengan tulisan yang bersambung. Faedahnya dua. Yang pertama, untuk mengenalkan kita bagaimana bentuk huruf tatkala dia bersambung. Karena jelas huruf itu berbeda bentuknya apabila dia bersendiri dan apabila dia bersambung. Beda. Kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini untuk melatih kita bagaimana membaca huruf ketika dia bersambung. Karena sebagaimana sebelumnya di jilid pertama kita baca huruf itu terpisah sebagaimana tulisannya. A, ba, da. Di jilid kedua ini tidak bisa lagi kita baca terputus. Tapi harus kita baca sambung. Abada, bada'a, seperti itu. Tidak boleh lagi ada yang terputus. A, ba, da. Paham ini? Jadi itu untuk pembahasan yang pertama yang beliau akan buka dengannya jilid yang kedua ini. Kemudian insyaallah ta'ala di pertengahan dari jilid yang kedua ini barulah beliau mulai masuk ke dalam pembahasan tentang ahkam, hukum bacaan. Dan beliau akan mulai dengan membawakan hukum mat, hukum bacaan panjang. Nih, itu sampai jilid yang ketiga. Karena untuk mat ini ada banyak pembahasan juga. Nah, itu akan mulai dibahas mulai dari pertengahan bab kedua sampai akhirnya. Itu hanya membahas tentang hukum mat. Baik. Kita mulai insyaallah. Di halaman pertama beliau langsung membawakan dua contoh kata ba'ana dan nabata. Kemudian beliau bawakan gambarnya secara bersambung. Tadi kita sebutkan dua faidah. Yang pertama apa? Untuk memperkenalkan kepada kita model huruf itu ketika dia bersambung. Yang kedua, juga untuk memperkenalkan kepada kita bagaimana cara bacanya ketika dia bersambung. Dan saya rasa ini sudah antum pahami bersama. Hanya saja untuk kita yang mungkin sudah tahu ini, jangan juga kita anggap enteng ya. Tetap, kalau kita sudah tahu modelnya, cara bacanya, paling tidak kita latih lagi kembali lisan kita untuk lebih memperbaiki dan lebih memungkinkan lagi penyebutan huruf. Baik, ada kata ba'ana. Ini asalnya sebagaimana yang telah berlalu di bab yang pertama. Kalau kita baca putus na, tapi untuk bab yang kedua ini karena modelnya bersambung maka kita harus baca sambung. Ba'ana. Paham ini? Tidak boleh lagi dibaca putus.
Demikian pula pada kata yang kedua, nabata. Ya, tidak boleh lagi kita baca nabata. Paham ini? Langsung dibaca, sambung. Nabata. Baik. Siapa membaca? Nah, yang dekat dulu, barusan. Ba'ana. Nah, gitu, masya Allah. Nabata. Baik. Abana. Naba'a. Saba'a. Ba'ara. Banata. Zana'a. Thabana. Tha'ara. Awana. Darafa. Wazagha. Dharana. Arasa. Thabata. Tatha'a. Ataya. Razaqa. Waza'a. Arama. Dharafa. Azagha. Thana'a. Gharafa. Wathaba. Daraja. Dara'a. Banana. Sabana. Naba'a. Abata. Adaba. Arasha. Adhala. Ba'ata. Dara'a. Waraza. Masya Allah. Lanjut. Gampang saja ini. Supaya cepat kita berlalu, baru masuk ke dalam hukum. Berikutnya itu ada kata a, ba, da, dan baro'a sebagai contoh. Lanjut Ustaz. Iya lanjut. Kalau antum bisa baca seperti tadi bagus. Yang contoh antum baca dulu, putus, baru antum sambung. Abada. Abada. Baro'a. Putus dulu. Baro'a. Baro'a. Nah, Baro'a. Baro'a. Badala. Bada'a. Badaro. Robaya. Dayaro. Fabana. Bawa'a. Baro'a. Tadaro. Zarafa. Abana. Baraza. Ataya. Anada. Qarada. Bana'a. Waza'a. Badha'a. Fa'ara. Wazagha. Awana. Arasha. Daraja. Yadana. Dara'a. Faraqa. Dara'a. Badana. Bawara. Fawaba. Baraqa. Zara'a. Rodama. Rodana.
warada ta'atha Masya Allah. Siapa lagi? Pokoknya tinggal dibaca ini. Dan sambil baca sambil antum, fadal, Masya Allah. Sambil baca sambil antum lihat ya. Siapa yang baca tadi? Enggak, ada di belakang itu. Ayo. Nah, sambil baca sambil antum perhatikan juga ya. Yang masih bingung lihat huruf, coba perhatikan hurufnya. Yang sudah tahu, coba perhatikan, dengarkan baik-baik cara ucapnya. Nadhara. Masya Allah. Surah. Enggak dibaca sudah. Di bawahnya. Kata beliau di sini ini tambih ya. Iqra qasran. Bacalah dengan pendek. Kenapa? Karena jangan sampai kalau kita baca huruf yang seperti ini nih kadang dipanjangkan. Apalagi di akhirnya. Nazara ra. Padahal harusnya tidak. Nazara nabata. Ini itu saja tambih. Karena di bab yang kedua nanti nih baru mulai beliau jelaskan tentang bacaan panjang itu. Nanti lanjut. Nabata bayana abana naza'a razaqa zabana rabaya ra'aya badara badara zayana ثبت نذر زين ذنب نزع نزل ذهب نظر زرع ورد بدأ ونأ برأ ندم درج برك هدم أبد بدأ زرف بطر ulang dari baqara بطر زرع نظر بنايا أبدا gaya bar ya. Masya Allah. Ini karena majelis bebas tuh jadi bagus, Masya Allah. Yang jelas itu tadi tetap diberikan huruf hak-haknya. Lanjut belakangnya lagi. Sebenarnya tadi dia mau baca belakang tak. Aywa. Tapi tidak masalah toh. Baik, lanjut di harafa. Jangan bikin gaya baru lagi. Karena sudah 2 gaya kita pakai. Bismillah. حرفة بوانا بأذى حرج ثواب خرج بارك ربط ذوات وناء بوافا بيانا زبانا رؤايا حراسة نجاح قوانا ونادى بدر
wara'a dawama nawasa haraka baraka badala haraka hana'a ra'asa jarasa harasa azala bada'a wadana abada ro'ana bayana waroma Afwan. yabana waroma jaroha Masya Allah, gampang sekali ini. Lanjut. Ayo. Anu gampang gini, kenapa enggak mau kalau ditunjuk? harafa Di mana lagi saudara? sa Bismillah. sahara sodafa najaha darasa baroda jahada rosyada jasara nazala nasyara rosyada hadara sabara daraba hadala hadara nazala Ulang-ulang dari hadara. hadara nazala jahada bada'a sawara dajara sawama syaraja jahada janaba sarafa wajada khataba hasana syarafa sadara sakhara nasya'a sabara baraka nasyata rajaha tahana akhadha Baik, gimana? Capek lagi? Capek Midi? Ini tinggal 1, 2, 3. 3 lembar ini. Baru masuk ke hukum. Nah, setelah 3 lembar ini, barulah beliau akan masuk dalam membahas tentang hukum. Baik. Masih bisa kapan ini? Bagaimana? Tambah? Jumhur mengatakan tambah. Fadhal. Saya mau baca. Mau baca? Ini belakang. Faqa'a nafaqo farosa lanjut kotofa hadatha coba diperjelas hanya hadatha ataqo itu ada salah cetak ya, harusnya disambung. Antum bersambung enggak? Tidak toh? Itu Allah Ta'ala alam, itu salah cetak itu. Harusnya disambung. Lanjut.
Fara'a. Safara. Fadama. Faraja. Qatara. Wasofa. Sorofa. Satoha. Farasha. Syawara. Rohaqa. Saqata. Saqala. Daraba. Sofaqa. Khatara. Hazara. Ini ya. Selalu ingat itu dan selalu ditambih di akhir kata itu selalu. Khatara. Ra. Jangan biasakan itu sukun dengan hamzah. Khatara. Ra. Lepas. Khatara. Ra. Baik, lanjut. Hadara. Lanjut. Khotaba. Rafaqa. Tabaha. Yasara. Nafara. Nashara. Jazama. Baraza. Syafaqa. Kharaja. Dakhala. Sohala. Hasyara. Waqafa. Wasofa. Masya Allah. Sahlun. Iya, sampai situ saja dulu. Hah? Ya, masih bisa nanti sampai jam 9 gitu. Baik, setelah ini masih ada sedikit dari latihan. Baru kita masuk dalam pembahasan tentang bacaan mat atau bacaan panjang. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadza al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was salamah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.